Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM 2030111025. Perkenalkan, nama saya Amur Salim, NIM 203119015. Perkenalkan, nama saya Astrid Arnas, NIM 203119029. Perkenalkan, nama saya Reski Handayani, NIM 203119041. Perkenalkan, nama saya Nur Ikni, NIM 203119014. Pengertian manajemen keuangan. Pada dasarnya, manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata, yaitu manajemen dan keuangan. Kata manajemen mempunyai beberapa arti, tergantung pada konteksnya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Sedangkan keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang. Apa itu pengeluaran? Pengeluaran adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran hutang, maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya, sebuah entitas atau pembentukan utang atau sebuah kombinasi dari keduanya, dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau membentuk entitas yang terus berlangsung. Peran manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Manajemen keuangan berperan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang diukur dari harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, maka perusahaan atau lembaga harus berperan dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi operasional. Fungsi-fungsi tersebut memiliki peran tersendiri dalam perusahaan atau organisasi, dan pelaksanaannya saling berkaitan. Peran manajemen keuangan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan mulai dari perencanaan, penggalian sumber daya, biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan agar organisasi atau lembaga pendidikan berjalan efektif dan efisien. Berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi-fungsi memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Definisi transaksi secara umum dan sesuai syariah. Secara umum, transaksi adalah suatu pertemuan antara dua pihak yang saling menguntungkan dan berdasarkan bukti atau data atau dokumen pendukung yang kemudian dianalisis dan dimasukkan ke jurnal setelah melalui pencatatan. Transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual yang saling melakukan pertukaran. Transaksi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan sebagai hal yang wajar untuk dicatat. Definisi transaksi yang sesuai dengan syariah ialah transaksi adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Transaksi yang dilarang dalam Islam.
Terdapat dua sebab terlarangnya sebuah transaksi dalam Islam, di antaranya: yang pertama, haram lizatihi. Suatu transaksi dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan memang haram. Dinamakan haram karena objek transaksinya berupa minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, melanggar prinsip antara din minkum. Salah satu transaksi yang melanggar seperti penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan dalam jual beli. Yang kedua, melanggar prinsip la tadlimun wala tudlamun. Terdapat 6 bagian di dalamnya. Yang pertama itu gahar. Gahar artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Yang kedua, ikhtiar, penimbuan barang. Penimbuan barang adalah pembelian sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Keempat, riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad-akad atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. Kelima, perjudian. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana menyerahkan uang atau harta kekayaan tertentu kemudian mengadakan permainan tertentu. Yang keenam, suap menyuap. Yang dimaksud dengan perbuatan riswa adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ketiga, transaksi yang tidak lengkap akadnya. Transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya apabila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut. Bagian A, terjadi ta'aluk atau jual beli bersyarat. Yang kedua, two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Yang keempat, transaksi calo, makelar, dan spekulasi. Bagian A, calo. Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara, atau makaler. B, makaler. Makaler adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli. Ketiga, spekulasi. Spekulasi berarti pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan. Pengertian bukti transaksi. Mursyidi 2010 mengatakan bahwa dalam akuntansi awal dari pencatatan didasarkan pada dokumen transaksi. Tidak ada dokumen, tidak ada transaksi, dan tidak ada pembukuan. Selanjutnya Yadiati dan Wahyudi 2010 memberikan gambaran seputar bukti transaksi. Anda tentu pernah berbelanja ke toko atau supermarket. Biasanya kalau ingin ada bukti bahwa Anda telah berbelanja, Anda akan meminta tanda bukti tersebut, baik berupa catatan biasa atau bentuk yang formal atau sebenarnya. Hasil dari langkah pertama ini adalah adanya dokumen pendukung atas setiap transaksi, sehingga transaksi dapat dicatat secara kronologis di jurnal Astuti 2012. Dari beberapa pendapat dan gambaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukti transaksi adalah dokumen atau catatan pertama kali yang mencatat atau merekam terjadinya transaksi yang bernilai uang yang menjadi sumber pencatatan dan menjadi bukti tertulis di kemudian hari.
Jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Yang termaksud bukti intern adalah sebagai berikut. Pertama, bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Ketiga, memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Seperti pertama, faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Kedua, kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Ketiga, nota kontan adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Keempat, nota debit adalah bukti perusahaan telah mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Kelima, nota kontan adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Keenam, cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Ketujuh, rekening koran bank adalah bukti mutasi khas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Kegunaan bukti transaksi. Pertama, sebagai media yang berisikan data informasi keuangan. Kedua, sebagai dasar pencatatan akuntansi. Ketiga, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya transaksi. Keempat, untuk mengurangi kemungkinan atas kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang kelima, untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan. Istilah-istilah umum yang sering digunakan dalam manajemen keuangan pendidikan, yaitu APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APP, yaitu Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, APP, yaitu Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ATK atau Alat Tulis Kantor, BA, yaitu Berita Acara, Bappenas, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, BLU atau Badan Layanan Umum, BMN, yaitu Barang Milik Negara, BOS, yaitu Bantuan Operasional Sekolah, BOSP, yaitu Biaya Operasional Satuan Pendidikan, BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, BUN, yaitu Bendahara Umum Negara, DAU, yaitu Dana Alokasi Umum, DAK, yaitu Dana Alokasi Khusus, DASK, yaitu Dokumen Anggaran Satuan Kerja DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, GUP, yaitu Ganti Uang Persediaan, Inpres, yaitu Instruksi Presiden, Juknis, yaitu Petunjuk Teknis, KPA, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran.